Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Kamis 14 Juli 2022, Pekan Biasa ke-15. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan 30. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak, bahkan beraneka ragam beban berat hidup yang seringkali kita alami. Ada beban berat yang datang dari tugas dan pekerjaan kita, atau beban berat karena tanggung jawab kita di keluarga atau komunitas. Selain itu, ada juga beban berat karena keadaan fisik, atau beban karena kehilangan anggota keluarga. Masing-masing dari kita tentu saja memiliki beban berat hidup sendiri-sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari dulu kita sering mendengar orang mengkhotbahkan teks Injil hari ini sebagai janji Tuhan memberi kelegaan. Rupanya ayat ini menjadi ayat favorit bagi banyak orang. Persoalannya adalah, apakah kita tahu kelegaan yang dimaksud Tuhan Yesus dengan ayat ini? Hendaknya kita tidak memahami salah hal bagaimana memiliki kelegaan yang telah Tuhan sediakan. Kelegaan yang sesungguhnya bersifat permanen dan merubah karakter. Kelegaan tersebut sejajar dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kelegaan ini adalah kelegaan yang sangat mahal. Maksudnya, seseorang harus belajar dari Tuhan terlebih dahulu dengan memikul kuk, barulah bisa memilikinya. Kelegaan ini seperti mutiara yang berharga atau barang yang kudus. Selain jarang diajarkan dengan benar, kelegaan ini juga menuntut pertaruhan yang sangat tinggi. Banyak orang tidak mampu membayar harganya. Harganya adalah kesediaan meninggalkan segala keinginan dunia, dan tentu saja hal ini sangat asing atau dipandang aneh oleh mereka yang tidak terbiasa mendengar firman yang benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, undangan Tuhan Yesus dengan kalimat, "Datanglah kepadaku," ini menunjuk seseorang harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan bukan kepada pribadi yang lain. Kalau kita dalam hidup ini menghadapi berbagai tekanan, hendaknya kita tidak datang kepada sumber lain untuk meminta pertolongan. Kata kelegaan dalam konteks ini artinya perhentian atau istirahat. Perhentian di sini bukan berarti berhenti dari keadaan yang tidak menyenangkan, seperti dari tidak mempunyai rumah, kemudian mempunyai rumah, dari sakit menjadi sembuh, dari hidup dibelenggu dengan berbagai masalah, kemudian tidak lagi memiliki masalah yang berat, dan lain sebagainya.
sehingga kemudian bisa merasa lega karena memperoleh apa yang dipandang sebagai kebutuhan. Kelegaan ini adalah kelegaan versi Tuhan, yaitu perhentian dari segala keinginan dan hasrat duniawi, sehingga keinginannya adalah Tuhan saja. Seseorang yang mau mengenal Allah haruslah seseorang yang bersedia tidak mencintai dunia sama sekali. Percintaan dunia membuat seseorang tidak akan dapat mengerti kebenaran. Tidak mengerti firman Tuhan berarti salah memahami siapa Allah yang harus disembah dan diperlakukan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama seseorang masih dibelenggu dengan segala keinginan dan hawa nafsunya, maka ia akan tetap dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat karena banyaknya keinginan-keinginan yang belum tercapai, yang sebenarnya adalah untuk kepuasan dirinya sendiri demi kebahagiaan pribadi. Itulah sebabnya maka dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa orang percaya harus belajar dari Tuhan, yaitu memikul kuk yang diberikan kepada kita. Kuk itu adalah sarana Tuhan untuk mendidik kita agar dapat melepaskan diri dari segala keinginan, sehingga prinsip hidup kita adalah makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jika Yesus yang diajarkan adalah Yesus yang menjanjikan kelegaan dengan menyingkirkan masalah-masalah kehidupan, seakan-akan kelegaan bisa dialami kalau terbebas dari berbagai masalah kehidupan, maka itu adalah Yesus fantasi yang diciptakan oleh seseorang dalam pikirannya yang tidak mengenal kebenaran Injil yang sejati. Yesus yang sejati adalah Yesus yang mengajarkan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang tidak sama seperti yang diberikan dunia ini. Yesus yang sejati mengajarkan kita untuk mampu menikmati ketenangan di tengah-tengah penderitaan, bahkan aniaya. Dengan demikian, maka kuasa kegelapan tidak dapat menguasai kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, orang percaya bukan berasal dari dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang dunia mengharapkan kelegaan menurut versi manusia pada umumnya dan terus terkungkung dalam hawa nafsu dan keinginan yang tidak teratur. Sesungguhnya mereka telah menjadikan dunia ini sebagai firdaus yang permanen. Mereka menolak untuk dididik oleh Tuhan melalui masalah kehidupannya. Mereka tidak merindukan kemah abadi yang telah Tuhan Yesus sediakan di kerajaan surga. Mereka lebih senang merindukan firdausnya di bumi. Mereka menjadi bahagia dan merasa lengkap jika firdausnya di bumi tersebut terwujud. Sesungguhnya, harga sebuah kelegaan dari Tuhan adalah kesediaan meninggalkan segala keinginan dunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dunia ini orang percaya harusnya mempersiapkan diri memasuki kerajaan Allah Bapa. Hal ini bisa dilakukan kalau pikiran seseorang dipenuhi oleh kebenaran atau telah mengalami pembaharuan pikiran terus-menerus oleh firman yang benar. Sesungguhnya, kelegaan sejati adalah ketika orang percaya berhenti dari keinginan-keinginan untuk mencari kebahagiaan duniawi,
berubah menjadi orang percaya dengan prinsip hidup yang kuingini Tuhan saja, hidup berkenan di hadapannya dan melakukan kehendak-Nya. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Engkau merintis jalan lurus bagi orang yang benar. Engkau juga menyediakan kesejahteraan bagi mereka yang datang kepadamu. Maka arahkanlah tujuan hidup kami hanya kepadamu, walau rintangan tidak lepas dari langkah kami. Undangan-Mu bagi orang yang berbeban berat sungguh menguatkan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.